Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aiza Mutia Ikram, dengan NIM L0112111110. Di sini saya akan membahas mengenai ekologi populasi. Di dalam ekologi populasi ini ada tiga materi yang akan saya bawa, yaitu yang pertama ada awal daur hidup, yang kedua faktor pertumbuhan, dan yang ketiga genetika populasi. Di mana awal daur hidup itu larva ikan atau iktioplankton merupakan tahapan awal dari daur hidup ikan yang ditandai dengan perkembangan telur, larva, dan juvenil ikan. Pada tahap awal ikan memiliki tingkat mortalitas yang tinggi dan peka terhadap perubahan lingkungan, predator, dan kesediaan makanan. Semua proses yang ada dengan stabilitas populasi ikan itu sendiri dalam suatu perairan. Mortalitas masa awal perkembangan hidup ikan umumnya sangat besar. Di dalam awal daur hidup ikan itu diawali juga dengan fertilisasi atau pembuahan, di mana pembuahan atau fertilisasi merupakan proses penyatuan antara sel telur dengan sel sperma atau spermatozoa untuk membentuk suatu zigot. Fertilisasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu fertilisasi yang pertama, fase perkembangan ikan terdiri dari fase cleavage atau cleavage, morula, blastula, gastrula, dan organonesis. Fertilisasi yang umumnya terjadi pada ikan merupakan jenis fertilisasi eksternal dikarenakan terjadi di luar tubuh induk, di mana fertilisasi itu bertemu di perairan antara sel sperma dan sel telur yang lalu terjadi pembuahan dan terbentuklah zigot. Kemudian, keberhasilan proses fertilisasi dipengaruhi oleh kemampuan sperma untuk membuahi sel telur. Rasio pembuahan dapat digunakan sebagai parameter untuk mendeteksi kualitas telur internal dan eksternal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan atau fertilisasi yang pertama ada faktor eksternal, yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan ikan dapat diantaranya adalah pakan, suhu, cahaya, kepadatan, dan populasi ikan. Ikan dengan makanan yang berlebihan pertumbuhannya akan lebih cepat. Apabila faktor-faktor lainnya di dalam keadaan normal, larva ikan yang lemah dan tidak dapat mendapatkan makanan akan mati dan yang kuat terus mencari makan, sehingga pertumbuhan yang bagus. Ukuran yang bervariasi disebabkan karena terjadinya kompetisi dalam mencari makanan. Adapun faktor faktor internal yaitu em, faktor internal adalah faktor yang sulit untuk dikontrol, diantaranya yaitu keturunan, umur, peran induk, dan genetik. Faktor keturunan dapat dikontrol pada kondisi kultur atau budidaya, tetapi faktor keturunan tidak dapat dikontrol di alam liar. Genetika populasi. Genetika populasi adalah salah satu cabang ilmu genetik yang mempelajari variasi genetik di dalam suatu populasi. Genetika populasi mengenali arti penting dari sifat kuantitatif karena cara menentukan penyebaran alel tersebut dilakukan secara matematis. Salah satu Salah satu saja frekuensi dari suatu gen diketahui dapat digunakan untuk memprediksi frekuensi gen yang lain. Hal tersebut dapat diaplikasikan dalam mendiagnosa penyakit genetik. Frekuensi gen pada suatu populasi dapat berubah apabila terdapat evolutionary forces, yaitu faktor yang berperan dalam mengubah frekuensi aliel dan genotip, antara lain mutasi, migrasi, perkawinan tidak acak, genetic drive, dan seleksi alam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.